Kalau ngomongin soal power bank mini, biasanya kan selalu ada kompromi ya, dimana biasanya tuh ya rata-rata ringkas gitu ya, tapi ngecasnya tuh sering bikin lemot banget gitu. Jadi kita harus disuruh milih gitu, bingung mau milih yang kecil tapi lemot atau cepet tapi bongsor. Tapi teman-teman, produk yang Pichel pegang kali ini itu bakal ngejawab dilema yang tadi. Soalnya dalam bodi yang ringkas ini dia punya output daya sampai 55 watt sama kayak charger colokan biasa gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi dia bahkan udah kompatibel dengan banyak brand smartphone. Nah, daripada penasaran, mending kita akan lihat sama-sama. Seperti apa itu ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kedatangan sebuah power bank dari brand Cuktek, yaitu Cuktek 10 Mini Power Bank. Secara spek ini power bank yang memang kelihatan kecil secara fisik, tapi output dayanya tergolong besar. Tapi apakah di pemakaian real ini sesuai dengan klaimnya? Dan apakah memang ini cocok buat jadi daily driver teman-teman sekalian, apalagi yang anaknya mobile banget dan butuh power bank kemana-mana? Ya, mending langsung kita mulai aja, kita mulai dari unboxing. Untuk kemasan produk sendiri, maka dia pakai konsep 5 panel hanger dengan dominasi warna hitam dengan finishing matte. Ada juga beberapa aksen glossy buat highlight outline dan juga selling point-nya. Secara layout memang kemasan produk ini tergolong rapi meskipun tertera banyak informasi kayak outline branding, selling point, dan juga spesifikasi. Tapi semua tersampaikan dengan baik berkat pemilihan warna font yang kontras, jadi tergolong mudah untuk dibaca. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman buka, maka isi di dalamnya ini tergolong esensial, di mana teman-teman akan mendapatkan satu unit Cuktek 10 Mini Power Bank, satu hand strap, satu kabel charger USB Type-A ke USB Type-C sepanjang 16,5 cm, dan nggak ketinggalan juga sebuah manual book. Jadi dari isi unboxing ini memang kita udah bisa langsung pakai power bank-nya dan memang udah worth to mention juga bahwa kabel chargernya juga udah included. Karena biasanya kan power bank tuh dijual tanpa kabel, tapi di sini Cuktek langsung kasihnya secara lengkap. Jadi mantap Cuktek. Masuk ke bagian desain, maka produk ini punya desain yang modern minimalis dengan finishing matte jadi kelihatan catchy dan juga tetap profesional. Cuma sayangnya memang ini sedikit jadi magnet terutama buat sidik jari kita yang gampang berminyak. Jadi kalau yang memang agak risih dan butuh bersih, nah ini maka perlu sering-sering kita bersihin ini. Sementara untuk pilihan warna sendiri memang juga tersedia banyak. Dimana kalau teman-teman kurang cocok sama varian black yang Pichel punya ini, itu ada juga varian grey dan juga white yang lebih kalem dan juga netral. Urusan material pun power bank ini juga pakai plastik yang firm dan juga kokoh, dimana pas dipegang ini bodinya terasa padat dan berisi, bukan kayak bodi kosongan gitu. Ukurannya pun juga compact tapi tetap solid, dimana memiliki dimensi 8,5 dikali 4,5 cm dan ketebalan di 3,2 cm. Bobotnya pun juga tergolong sangat ringan, yaitu cuma 216 gram aja. Jadi tetap nyaman digenggam, gampang masuk kantong celana, pouch kecil, bahkan sampai slot-slot kecil di dalam tas kita. Sementara itu untuk detail desainnya, maka bagian depan teman-teman akan langsung terpampang nih layar TFT yang nampilin informasi soal sisa baterai, daya yang keluar, hingga status charging apakah memang powerbank ini sedang diisi ataupun lagi nge-charge device-nya. Dan memang untuk indikatornya pun juga tergolong simpel, di mana kuning untuk power in dan cyan untuk power out. Selain itu, untuk navigasinya pun juga dia pakai tombol fisik yang diletakkan di frame layar. Sedikit di bawah layar ada juga branding Cuktek dan informasi Dark Knight sebagai informasi varian warna produk ini. Ya, jadi kayak Dark Knight ini kayak Batman ya, jadi hitungannya ya. Sementara kalau teman-teman pindah ke bagian belakang, maka bagian ini dibuat lebih bertekstur, jadi nggak kerasa licin dan lebih ngegrip di tangan kita. Selain itu juga terdapat label Airline Safe yang menandakan power bank ini sudah memenuhi batas kapasitas yang umumnya diperbolehkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Kapasitas energinya sendiri sekitar 36 Wh, jadi masih jauh di bawah dari batas yang dimaksimumkan, yaitu di 100 Wh. Tapi ingat ya, power bank ini tetap wajib dibawa ke kabin dan jangan dimasukkan ke dalam bagasi. Bahaya guys. Dan buat kita yang memang suka berterbang-terbangan gitu ya kan, atau mungkin suka business trip, ya kan, apalagi sekarang kita kan China oriented gitu ya. Menariknya lagi, di power bank ini juga sudah terdapat sertifikasi CCC atau Triple C. Artinya kalau teman-teman punya rencana pergi ke China ataupun sekedar transit di sana, maka power bank ini sudah memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi tersebut. Sementara itu, waktu kita geser ke bagian bawah, nanti terdapat juga informasi daya dan juga sebuah catatan caution. Ya, itu kayak catatan warning itulah. Sedangkan di bagian atas terdapat jajaran port yang dikelilingi garis tipis warna cyan khas dari Cuktek. Lebih lanjut, untuk kelengkapan portnya sendiri tersedia nanti 3 buah port, yaitu USB Type-C sebanyak 2 port, yaitu untuk port C1 dan C2 yang berwarna cyan, dan juga USB Type-A yang berwarna hitam. Lebih detail lagi nanti untuk port C1 dan C2 juga sudah bisa memiliki support untuk power in dan juga power out. Sementara untuk yang USB Type-A seperti biasa, dia cuma support untuk daya keluar saja. Dan kalau kita beralih ke bagian samping-sampingnya sendiri, nanti di bagian kanan ini tergolong kosongan aja. Sementara untuk bagian kirinya,
ada soket untuk kita pasang lanyard. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh dibawa sambil jalan, maka power bank ini udah bisa langsung ditenteng ataupun digantung di tas. Ataupun kita yang mungkin punya leher yang kuat gitu kan, digantung di sini aja gitu kayak, gitu. Gue anaknya power bank banget gitu. Dan untuk urusan kapasitas, maka Cuktech 10 mini powerbank ini dibekali baterai sebesar 10.000 mAh yang secara realistis sudah pas banget buat dipakai kebutuhan harian. Sebagai gambaran, untuk smartphone yang memiliki baterai di 5.000 mAh, maka powerbank ini umumnya mampu mengisi sekitar 1,5 kali lah hingga mendekati 2 kali. Tergantung efisiensi pengisian, kondisi baterai, dan juga ada yang digunakan selama proses charging. Menariknya lagi, di kapasitas segini tuh dia udah punya support output daya yang bisa tembus hingga 55 watt lewat satu port yang mengandalkan sistem Adapt Charge ADC 2.0. Dan ini sistemnya memungkinkan powerbank ini menyesuaikan secara otomatis aliran daya yang dibutuhkan sama gadget yang lagi di-charge. Dan memang kalau kita bedah, maka port C1 dan C2 ini sudah support output yang tadi hingga 55 watt. Sementara untuk yang port USB Type-A-nya, dia hanya mampu mengalirkan daya hingga 33 watt. Dan sebelum teman-teman terlalu kegirangan karena misalnya kayak, bang bisa 55 untuk dua-duanya, tenang guys. Output 55 watt ini tuh hanya berlaku untuk skenario single port charging aja. Jadi kalau teman-teman pakai multiport, maka fitur fast chargingnya otomatis bakal ke off karena dayanya bakal terbagi. Untuk skema pembagiannya yang lebih lengkap, teman-teman bisa lihat langsung di layar aja deh, karena kalau Pical jelasin itu panjang banget. Informasi yang sama juga teman-teman udah bisa lihat nanti di link produk di bawah ya. Dan selanjutnya terkait dengan kompatibilitas, maka yang ditawarkan powerbank ini tuh udah tergolong luas banget. Dia support mulai dari USB Power Delivery 3.0 sebagai sebuah standar global, ada juga PPS yang dipakai oleh standarnya Samsung untuk super fast charging, ada juga standar China yaitu UFCS atau Universal Fast Charging Specification. Dan juga nggak ketinggalan ada fitur SCP miliknya Huawei untuk fast charging support kepada produk Huawei. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kita punya HP kayak macam iPhone, iPad, MacBook, and the gang, ya kan? Ataupun kita punya Samsung Family, ada Oppo, Vivo, Realme, Infinix, Huawei, beserta dengan kerabat sebangsa senegaranya, ya kan, bahkan sampai Honor sekalipun, kita nggak usah khawatir. Ya, meskipun memang kayaknya di Indonesia user Honor masih belum begitu banyak gitu ya, tapi pelan-pelan mulai makin banyak lah, jadi nggak usah khawatir. Dan gak cuma smartphone, maka buat kita pakai nge-charge konsol kayak macam Nintendo Switch pun juga Pical tes, dan ini aman banget. Tapi perlu diingat kecepatan chargingnya tetap bergantung pada protokol yang didukung masing-masing perangkat. Jadi meskipun sama-sama mendukung fast charging, hasil akhirnya bisa tetap aja beda di setiap device. Nah, untuk mendukungkan fitur-fitur mantap tersebut, nggak tanggung-tanggung, Cuktech juga udah nyisipin fitur keamanan yang mana bernama Enhanced Safe Protection. Dengan fitur ini, dia mampu memonitor suhu hingga 180.000 kali per jam untuk mencegah overheat dan menjaga performa tetap stabil saat dipakai di daya tertinggi. Di dalamnya juga sudah menggunakan advanced GaN teknologi yang membuat konversi daya jadi jauh lebih efisien, sehingga panas lebih terkendali, sekaligus memungkinkan desain tetap ringkas dengan output daya yang lebih tinggi. Selain itu pun juga tersedia berbagai proteksi penting, mulai dari temperature protection, input and output overcurrent protection, over voltage protection, short circuit protection, sampai overcharge dan over discharge protection. Jadi untuk urusan keamanan udah lengkap juga lah gitu. Nggak cuma soal keamanan juga, tapi urusan durability, Cuktech juga sudah mengklaim kalau produk ini sudah melewati pengujian hingga 1000 siklus charging. Hasil pengujian tersebut, kapasitas baterainya masih berada di health di atas 70%. Dan ini jadi indikasi kalau dari sisi umur pakai dan juga reliabilitas, maka powerbank ini sudah dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Dan setelah kita sama-sama lihat klaim-klaim dari Cuktech yang tadi, seperti biasa Pical juga akan tes untuk pemakaian di real life-nya. Dan di pengetesan ini, Pical bakal langsung tes selama 30 menit mulai dari single port, dual port, sampai all port. Ya, semua portnya kita tes. Dan di pengetesan pertama, kita mulai di single port untuk Redmi 15 4G, menggunakan kabel Cuktech braided magnetic cable. Oh ya, untuk kabelnya ini beda produk Cuktech lagi ya. Ini nanti Pical akan bahas buatin review lengkapnya juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman sabar dulu. Dan balik lagi hasilnya, di sini terlihat kalau Mi Turbo Charge dari Redmi itu bisa berjalan dengan maksimal. Terpantau aliran daya yang masuk tuh di rentang 22 hingga 27 watt. Lalu setelah di 30 menit dia mampu mengisi daya sebanyak 32%. Dan daya powerbanknya ini tersedot sekitar 33%. Selanjutnya pengetesan kedua kita masuk kepada fungsi dual port, di mana port C1 kepada Redmi 15 4G dan C2 ke Infinix Note 40.
Di sini terlihat bahwa ketika kedua device tersebut dicolok sekaligus, maka fitur fast charging-nya akan otomatis mati. Dan aliran dayanya untuk dua device ini terpantau hanya di 19 watt saja. Dan selama 30 menit, untuk Redmi 15 ini bertambah hanya 15%, sementara untuk Infinix Note 40 bertambah sebanyak 21%. Dan yang terakhir, kalau kita masuk kepada skenario tipe port charging, maka di skenario ini port C1 dan C2 masih kepada Redmi 15 4G dan Infinix Note 40. Sedangkan untuk port USB Type-A-nya kita tambah kepada iPhone 8 Plus. Dan begitu tes kita mulai, maka terpantau fitur fast charging-nya tetap dalam keadaan mati. Sedangkan untuk arus dayanya ada di 22 watt. Dan untuk hasilnya selama 30 menit charging, maka Redmi 15 itu naik cuma di 12%, jadi agak turun 3% nih dibanding sebelumnya. Dan Infinix Note 40 naik di 17%, dan iPhone 8 Plus naik di 25%. Dan nggak cuma bahas soal smartphone doang, tapi Pichel bahas juga untuk ngecharge laptop. Ya, dimana kita pakai skenario single charge C1, kita colokin kepada MacBook Pro. Dan hasilnya dia tuh stabil untuk ngecharge di 45 watt. Dan sementara pada waktu Pichel coba tes juga untuk ngecharge laptop HP OmniBook 3, hasilnya dia tuh agak naik turun di rentang 25-30 watt. Dan dari hasil yang tadi, teman-teman bisa lihat bahwa memang dia udah mendekati akan klaimnya. Memang sih nggak sampai 55 watt sesuai dengan klaim yang dia bilang out of the box, karena memang device yang kita pakai kebutuhannya memang nggak sampai segitu. Tapi ini terlihat bahwa bagaimana dia bisa ngeluarkan daya sampai sebesar itu, terutama bahkan gokilnya bisa ngecharge buat laptop gitu. Jadi balik lagi kepada kondisi teman-teman sekalian. Kalau memang kondisinya memang pengen yang satset, maka baiknya kita pakai skenario single port aja dulu. Entah pakai di C1 atau C2, teman-teman tinggal pilih aja. Dan selanjutnya nggak lupa kita juga ngecek suhu produk selama pengetesan skenario triple port. Dan setelah 90 menit pemakaian di suhu ruang sekitar 25 derajat, maka suhu terpanasnya berada di area belakang yang tercatat di rata-rata 39,6 derajat Celcius dan maksimum di 40 derajat Celcius. Kalau teman-teman tanya gimana rate angka tersebut, maka untuk sebuah power bank, hasil tersebut sudah tergolong adem. Mengingat ini skenario kita geber colok ke semua port. Jadi buat yang memang punya pengalaman power banknya panas kayak setrikaan, maka tenang aja. Yang satu ini nggak kayak begitu. Semuanya berkat fitur gun-nya yang ada di dalam power bank ini. Jadi kita nggak usah khawatir kepanasan, ataupun juga apalagi amit-amit sampai kebakar dan meledak gitu ya. Dan kalau kita udah bahas dari tadi soal bagaimana kemampuan dia nge-charge, maka kita akan balik nih. Nah, gimana sih kemampuannya untuk bisa ngisi power bank ini gitu kan? Nah, apalagi mengingat ini baterainya 10.000 mAh gitu. Berapa lama sih sebenarnya gitu? Dan hasilnya waktu kita charge menggunakan charger juga dari Cuktech, yaitu Cuktech 30 Ultra yang bisa sampai 300 watt, walaupun ngisi nggak 300 ya. Maka dayanya tuh langsung menyentuh di angka 35 hingga 37 watt. Tapi sekitar 4 menit kemudian charging rate-nya mulai terpantau stabil di 20 watt. Nah, dengan hal tersebut, maka produk ini secara total membutuhkan waktu 1 jam 55 menit untuk kita fully charge. Dan dengan durasi waktu tersebut, memang untuk ngisi 10.000 mAh, hasilnya ini udah tergolong termasuk cepat. Cuma pastiin aja teman-teman menggunakan kepala charger yang wattnya 40 watt ke atas lah. Ya, meskipun akhirnya dia tetap stabil di 20 sampai ke 37 watt gitu ya. Tapi ya balik lagi, ini kan jangan-jangan untuk menjaga proteksi agar baterai health-nya tetap bagus gitu. Jadi balik lagi lah, nggak usah ini terlalu cepet-cepet amat gitu ya kan. Lakon-lakon asal kelakon apa gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah ya. Overall, menurut Pichel, Cuktech 10 mini powerbank ini merupakan sebuah powerbank mini yang memang powerful banget. Karena memang dia berhasil mecahin stigma powerbank yang kecil itu lemot, ataupun juga powerbank yang besar itu juga bakal selalu cepat. Nggak juga gitu ya. Karena memang bodinya ini memang kecil, tapi output dayanya terbukti udah bisa sampai 55 watt. Meskipun balik lagi, produk ini bakal nyesuaiin kepada kebutuhan masing-masing device, ditambah juga memang dengan beberapa fitur-fitur fast charging yang ya mungkin disesuaikan dengan brand-brandnya. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Salah satu fitur yang menarik sebenarnya adalah support kepada layar TFT-nya buat monitoring daya output dan ataupun inputnya juga. Ditambah lagi dengan fitur keamanan yang lengkap dan teknologi GaN yang beneran kerasa manfaatnya. Jadi ini balik lagi kalau teman-teman memang lagi nyari power bank kecil tapi tenaganya kayak charger colokan, produk ini jelas masuk banget jadi wishlist teman-teman sekalian. Apalagi di harga yang cuma sekitar 600 ribuan aja, tergantung promo yang ada. Menurut Pichel ini udah worth to buy banget. Ya pastiin aja teman-teman ngecek pakai aplikasi di HP ya, karena Pichel pernah ngecek di desktop, hasilnya jauh lebih mahal karena nggak ada promonya. Dan buat yang tertarik, link produknya udah Pichel taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli, langsung check out di bawah aja. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media kita serta website Pichel melalui link yang ada di kolom deskripsi. Mampir juga kita channel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas vlog kita Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye.
Iya kan, kalau kita pakai lanyard gitu kan kayak ini masih oke banget sih sebenarnya kan. Gitu. Gitu. Mantap.